Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afrizal Rizky Firmansyah dari kelas 2023C dengan NIM 23091387069. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang saya buat, yaitu tentang voltage drop atau tegangan turun. Ya, selanjutnya ada itu di bagian latar belakang. Penurunan tegangan merupakan fenomena umum dalam sistem kelistrikan yang terjadi akibat resistansi, reaktansi induktif, dan kapasitif pada jalur transmisi. Hal ini menyebabkan tegangan di beban akhir lebih rendah dari sumber, sehingga mempengaruhi efisiensi dalam sistem. Faktor seperti panjang kabel, ukuran penampang, jenis material, dan besarnya arus memenuhi besarnya penurunan tegangan. Jika tidak dikendalikan, penurunan tegangan dapat merusak peralatan dan mengganggu operasional, terutama dalam sektor industri dan komersial. Oleh karena itu, pemahaman dan penanganan terhadap penurunan tegangan sangat penting dalam perancangan dan pemeliharaan dalam distribusi listrik. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah, dan di sini kita akan membahas yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan penurunan tegangan dalam sistem kelistrikan. Yang kedua, apa saja penyebab utama terjadinya penurunan tegangan, dan yang ketiga, bagaimana dampak penurunan tegangan terhadap peralatan listrik dan sistem kelistrikan secara keseluruhan. Dan yang terakhir yaitu keempat, metode apa saja yang dapat diterapkan untuk mengatasi atau meminimalisir penurunan tegangan. Selanjutnya yaitu tujuan dari makalah ini. Yang pertama ada memahami konsep dasar penurunan tegangan dalam sistem kelistrikan. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penurunan tegangan. Yang ketiga, mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan akibat penurunan tegangan. Dan yang keempat, menyajikan solusi atau metode yang efektif dalam mengatasi penurunan tegangan. Ya, selanjutnya ada manfaat dari makalah ini. Yang pertama yaitu menambahnya wawasan pembaca mengenai pentingnya pengendali penurunan tegangan dalam sistem kelistrikan, dan yang kedua memberikan pemahaman praktis dalam memilih dan merancang komponen kelistrikan agar meminimalisir penurunan tegangan. Dan yang ketiga yaitu mendorong kesadaran akan pentingnya efisiensi energi dan pemeliharaan sistem kelistrikan yang lebih baik. Dan yang keempat, memberikan referensi bagi teknisi, pelajar, atau pihak yang berkecimpung dalam dunia kelistrikan untuk menghadapi permasalahan yang serupa. Ya, selanjutnya kita masuk ke poin pembahasan. Penurunan tegangan atau voltage drop adalah fenomena di mana tegangan listrik yang diterima di ujung beban lebih rendah dibandingkan dengan tegangan yang dikeluarkan dari sumber. Penurunan ini terjadi karena arus listrik yang mengalir melalui pengantar bertemu dengan hambatan listrik yang menyebabkan sebagian energi terbuang, umumnya dalam bentuk panas. Dan secara sederhana, penurunan tegangan adalah selisih antara tegangan sumber dan tegangan yang sampai pada beban. Fenomena ini umum terjadi di setiap sistem kelistrikan, baik skala kecil seperti instalasi rumah tangga hingga sistem besar seperti jaringan distribusi listrik. Dalam konteks teknis, penurunan tegangan sangat berkaitan dengan hukum Ohm yang menyatakan bahwa tegangan berbanding lurus dengan arus dan resistansi. Artinya semakin besar resistansi pengantar dan semakin besar arus yang mengalir, maka semakin besar pula penurunan tegangan yang terjadi. Ya, selanjutnya penurunan tegangan terjadi ketika tegangan di beban lebih rendah dan dari sumber akibat resistansi dan impedansi pada pengantar. Dampaknya pada peralatan listrik bisa bekerja tidak optimal, seperti motor kehilangan tenaga atau lampu menjadi redup. Dalam sistem listrik, penurunan tegangan juga mempengaruhi efisiensi energi dan bisa menyebabkan pemborosan perhitungan penurunan tegangan menggunakan rumus untuk sistem DC dengan delta V sama dengan I dikali R, dan untuk sistem AC delta V sama dengan I dikali Z, dengan Z sama dengan akar R kuadrat ditambah X kuadrat. Beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan tegangan yaitu panjang kabel, besar arus, serta jenis dan ukuran pengantar. Misalnya tembaga lebih baik daripada aluminium karena resistansinya lebih rendah. Dan berikut adalah standar penurunan tegangan yang aman pada umumnya. 5% untuk instalasi rumah dan komersial, 10% untuk beban motor, 2-3% untuk jaringan distribusi utama.
Ya, selanjutnya kita memasuki ke poin faktor penurunan tegangan. Penurunan tegangan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu ada panjang kabel. Semakin panjang kabel penghantar, semakin besar resistansi total yang dimiliki kabel tersebut. Hal ini berbanding lurus dengan hukum Ohm, di mana resistansi bertambah seiring bertambahnya panjang penghantar. Oleh sebab itu, kabel yang lebih panjang cenderung mengalami penurunan tegangan yang lebih besar. Dan yang kedua yaitu luas penampang kabel. Kabel dengan luas penampang kecil memiliki resistansi yang lebih tinggi dibanding kabel dengan luas penampang besar. Kabel yang lebih tebal mampu mengalirkan arus dengan lebih baik, sehingga penurunan tegangan lebih kecil. Sebaliknya, dan begitupun sebaliknya, kabel yang lebih tipis cenderung mengalami panas dan meningkatkan penurunan tegangan. Ya, selanjutnya yang ketiga yaitu material penghantar. Jenis material penghantar sangat berpengaruh pada resistansi kabel. Tembaga memiliki konduktivitas lebih tinggi dibandingkan aluminium, sehingga tembaga lebih efektif dalam mengurangi penurunan tegangan. Aluminium lebih ringan dan murah, tapi memiliki resistansi lebih tinggi dibanding tembaga. Dan yang keempat yaitu suhu lingkungan. Suhu yang tinggi dapat meningkatkan resistansi penghantar. Material penghantar khususnya logam cenderung mengalami peningkatan resistansi saat suhu naik. Ini berarti sistem listrik yang beroperasi dalam lingkungan panas akan lebih rentan mengalami penurunan tegangan. Dan selanjutnya yaitu yang kelima, ada arus yang mengalir semakin besar. Semakin besar arus listrik yang mengalir melalui penghantar, semakin besar pula penurunan tegangan yang terjadi. Arus yang besar akan memperbesar rugi-rugi energi dalam bentuk panas, berakibat pada penurunan tegangan lebih besar. Dan yang poin keenam yaitu frekuensi arus AC. Pada arus bolak-balik AC, frekuensi mempengaruhi reaktansi induktif dan kapasitif penghantar. Frekuensi tinggi cenderung meningkatkan reaktansi induktif yang memperbesar total impedansi dan berujung pada penurunan tegangan yang lebih besar. Dan yang ketujuh yaitu jenis beban resistif murni, seperti lampu pijar atau pemanas, cenderung mengalami penurunan tegangan yang lebih mudah diprediksi. Sementara itu, beban induktif seperti motor listrik, trafo, dan kapasitif atau kondensator cenderung menambah reaktansi dalam rangkaian yang memperbesar penurunan tegangan. Dan yang kedelapan yaitu kualitas instalasi listrik yang kurang rapi atau menggunakan komponen murahan bisa menyebabkan sambungan kurang sempurna, menambahkan resistansi di titik-titik sambungan. Dan yang ke-9 yaitu ada kelembaban dan korosi lingkungan. Dengan lingkungan yang lembab atau korosi pada konektor dan kabel akan meningkatkan resistansi di sambungan dan memperburuk penurunan tegangan. Dan yang 10 yaitu transformator. Transformator yang tidak sesuai kapasitas atau peralatan yang menarik arus besar saat starting akan menciptakan lonjakan arus, memicu penurunan tegangan tiba-tiba. Dan yang ke-11 ada kualitas sumber daya listrik. Yang dimaksud dari kualitas sumber daya listrik yaitu sumber listrik itu sendiri tidak stabil dan memiliki tegangan output yang rendah. Maka meskipun instalasi yang sempurna dan peralatan yang bagus, akan tetap terjadi penurunan tegangan di ujung beban. Dan yang ke-12 ada gangguan harmonik. Gangguan harmonik yaitu peralatan elektronik modern seringkali menghasilkan harmonik yang menyebabkan distorsi arus dan memperbesar rugi daya dan menambah penurunan tegangan. Dan selanjutnya yaitu kita di poin dampak penurunan tegangan terhadap peralatan listrik dan sistem kelistrikan. Penurunan tegangan yang berlebihan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif baik pada peralatan listrik maupun sistem kelistrikan secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa dampak dari penurunan tegangan. Yang pertama yaitu penurunan kinerja peralatan. Peralatan listrik dirancang untuk beroperasi pada tegangan tertentu. Jika tegangan yang diterima lebih rendah dari yang dibutuhkan, maka motor listrik akan kehilangan daya dan torsi berputar lebih lambat serta menjadi panas karena arus yang meningkat.
Dan yang kedua yaitu peningkatan arus listrik. Untuk mempertahankan daya yang sama, peralatan akan menarik arus lebih besar saat tegangannya turun. Dan ini menyebabkan pemanasan lebih pada kabel atau komponen yang bisa memicu kebakaran. Dan yang ketiga, umur peralatan lebih pendek. Operasi di bawah ini tegangan normal menyebabkan motor listrik bekerja lebih keras dan lebih panas, mempercepat kehausan komponen, dan kondisi tidak stabil pada peralatan elektronik yang mempercepat kerusakan komponen internal. Dan selanjutnya yang keempat yaitu efisiensi energi menurun. Penurunan tegangan membuat peralatan menarik lebih banyak arus. Akibatnya kerugian daya meningkat karena energi lebih banyak terbuang dalam bentuk panas. Dan juga listrik naik meskipun kinerja peralatan menurun. Dan yang kelima yaitu gangguan pada sistem kontrol dan otomasi. Sistem kontrol dan otomasi yaitu peralatan kontrol dan otomasi seperti PLC atau program logic controller dan sensor sangat sensitif terhadap perubahan tegangan. Dampak yang terjadi yaitu kesalahan pembacaan sensor yang menyebabkan produksi terganggu. Dan yang kedua yaitu PLC mati atau restart sendiri sehingga mengajukan proses produksi. Dan yang keenam yaitu penurunan stabilitas jaringan listrik. Penurunan tegangan dapat mengaruhi stabilitas seluruh jaringan listrik, yaitu akan terdapat gangguan sinkronasi generator dalam sistem pembangkit. Dan yang kedua, turunnya tegangan di satu titik bisa membuat ke area lain, yang memicu ketidakseimbangan tegangan. Dan yang ketujuh yaitu resiko kerusakan peralatan rumah tangga. Peralatan rumah tangga modern seperti kulkas, AC, mesin cuci, dan microwave dirancang bekerja pada tegangan tertentu. Penurunan tegangan bisa mengakibatkan kompresor kulkas dan AC rusak karena gagal start. Dan juga membuat mesin cuci dan microwave kehilangan daya sehingga bekerja lebih lama dan akan menyebabkan panas. Dan yang ke-8 ada gangguan pada infrastruktur penting. Dalam skala besar, penurunan tegangan juga bisa mempengaruhi infrastruktur. Yang pertama yaitu ada rumah sakit. Alat-alat medis yang ada pada rumah sakit seperti mesin ventilator bisa gagal berfungsi. Yang kedua yaitu ada pabrik dan fasilitas industri. Proses produksi bisa terganggu atau terhenti. Dan yang ketiga, jaringan komunikasi memancar dan server bisa mati, mengganggu koneksi internet dan telekomunikasi. Ya, selanjutnya kita di poin metode, dimana di poin ini menjelaskan tentang metode apa saja yang dapat diterapkan untuk mengatasi atau meminimalisir penurunan tegangan. Yang pertama yaitu metode minimum spanning tree atau MST pada jaringan distribusi primer. Untuk melakukan metode tersebut memerlukan beberapa alat maupun perangkat keras yaitu hardware dan perangkat lunak atau software. Tahapan untuk melakukan penelitian tersebut yaitu yang pertama melakukan pengamatan dan pengumpulan data jaringan distribusi primer, instalasi program-program yang dibutuhkan serta pengaturannya. Yang ketiga, melakukan persiapan data yang telah ada sehingga dapat digunakan oleh program aplikasi. Dan yang keempat, merancang model graf jaringan listrik distribusi primer 20 kV sesuai dengan data yang diperoleh. Yang kelima yaitu dengan menggunakan algoritma MST ditentukan minimum spanning tree dari model graf pada distribusi listrik primer 20 kV. Yang keenam yaitu perhitungan penurunan tegangan atau drop voltage yang terjadi pada jaringan listrik distribusi primer 20 kV. Berdasarkan data hasil panjang minimum kabel yang dihasilkan proses minimum spanning tree atau MST, perhitungan dilakukan untuk masing-masing penyulang atau feeder yang ada pada jaringan listrik distribusi primer. Dan yang ketujuh yaitu membuat analisa terhadap hasil yang diperoleh dari perhitungan penurunan tegangan atau drop voltage dan panjang minimum kabel listrik dari algoritma MST. Dan metode selanjutnya yaitu menggunakan kabel dengan penampang yang lebih besar.
Kabel dengan penampang yang lebih besar memiliki resistansi lebih kecil. Ini membantu mengurangi penurunan tegangan, terutama untuk beban besar atau jarak panjang. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu memperpendek jarak kabel. Semakin pendek jarak antara sumber listrik dan beban, semakin kecil resistansi pengantar. Oleh karena itu, merancang instalasi dengan jalur yang lebih pendek akan membantu menekan penurunan tegangan. Dan yang ketiga, menggunakan material konduktor yang lebih baik. Tembaga memiliki resistansi lebih rendah dibandingkan aluminium. Pemilihan konduktor berkualitas tinggi dapat secara signifikan mengurangi penurunan tegangan. Dan yang keempat yaitu meningkatkan tegangan transmisi. Pada sistem distribusi listrik, menaikkan tegangan atau misalnya dari 220 volt ke 380 volt atau lebih tinggi akan menurunkan arus yang mengalir sehingga mengurangi penurunan tegangan. Ini sering diterapkan pada jaringan listrik besar. Dan yang kelima yaitu menggunakan stabilizer atau AVR, Automatic Voltage Regulator. Stabilizer dapat mempertahankan tegangan tetap stabil meskipun ada fluktuasi. Ini cocok untuk melindungi peralatan elektronik sensitif di rumah tangga ataupun di industri. Dan yang keenam, memasang transformator step up dan step down. Pada jaringan panjang, transformator step up digunakan untuk menaikkan tegangan di awal transmisi dan step down di ujung beban untuk menurunkan kembali. Cara ini mengurangi rugi-rugi tegangan selama perjalanan arus. 8 yaitu menggunakan kabel dengan isolasi yang baik. Kabel dengan isolasi yang berkualitas mengurangi rugi daya akibat kebocoran arus. Ini penting untuk instalasi yang melewati lembab atau panas yang tinggi. Dan yang kesembilan yaitu memastikan sambungan dan konektor yang baik. Sambungan yang longgar atau berkarat menambah resistansi lokal. Oleh karena itu, pengecekan rutin dan pemasangan konektor yang benar akan membantu menjaga kestabilan tegangan. Dan yang ke-10 yaitu menggunakan peralatan dengan efisiensi energi tertinggi. Beban yang lebih efisien menarik arus lebih kecil sehingga mengurangi risiko penurunan tegangan. Ini penting terutama untuk motor listrik dan peralatan besar. Dan yang ke-11 yaitu memasang kapasitor untuk mengimbangi daya reaktif. Beban induktif seperti motor listrik menghasilkan daya reaktif yang memperbesar penurunan tegangan. Pemasangan kapasitor paralel dapat mengompensasi daya reaktif ini dan juga menjaga tegangan agar tetap stabil. Dan selanjutnya yaitu di poin kesimpulan, di mana dari makalah tersebut dapat disimpulkan bahwa penurunan tegangan merupakan fenomena penting dalam sistem kelistrikan yang akan terjadi akibat hambatan dan reaksi pengantar sehingga tegangan di beban menjadi lebih rendah dari tegangan sumber. Jika tidak dikendalikan, penurunan tegangan dapat menyebabkan peralatan listrik bekerja tidak optimal, menimbulkan pemanasan berlebih, mengurangi efisiensi energi, bahkan membahayakan sistem pada skala besar, seperti pada industri dan fasilitas vital. Berbagai solusi dapat diterapkan untuk mengurangi penurunan tegangan, seperti pemilihan kabel penampang besar, menggunakan konduktor berkualitas, pengaturan jarak instalasi, pemasangan transformator, stabilizer, dan kapasitor untuk mengompensasi daya reaktif. Dengan memahami penyebab dan cara mengatasinya, sistem kelistrikan dapat dirancang lebih efisien, andal, dan aman, serta mendukung gangguan energi yang lebih hemat dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan yang disengaja ataupun tidak sengaja. Terima kasih.